Rokok boleh kan? Jangan mas, kalau sampean juga mau salah. Kita kan mahasiswa. Oh, saya pengasuh. Ya, sampean pengasuh sudah bapak. Oke. Neng bela dulu. Maksudnya neng bela dulu. Sudah. Masih ada. Enggak tak betah sekali kemarin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bentar. Mak moro-moro. Kat mas. Ulangi. Oh gitu. Ya, ya siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan podcast KKN UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Selamat datang kami ucapkan di podcast kami, podcast KKN UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, ruang berbagi inspirasi, ilmu, dan semangat pengabdian. Mantap. Di sini kita akan membahas seputar Yayasan Al-Muhlisin yang terletak di Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Kami keluarga besar KKN UIN Cyber Syekh Nurjati kolaborasi setapal kuda. Di sini saya sendiri Bella Nabila kelas A39 dari Bondowoso dan rekan kami di samping Bapak Muhammad Khotib Dari Bondowoso. dari Bondowoso kelas A18. Di sini juga bersama rekan-rekan kami Bapak Ahmad Najmun Najib Bapak Najib. Silakan. dari Kabupaten Situbondo. Beliau dari kelas A7. Rekan kami Bapak Muhammad Taufik, beliau dari Kabupaten Situbondo dari kelas A8. Rekan kami Bapak Edi Purwanto dari Kabupaten Bondowoso, beliau dari kelas A6. Rekan kami Bapak Ahmad Husaini dari Kabupaten Sidoarjo, beliau kelas A15. Rekan kami Bapak Kikim Arifanto, beliau dari Kabupaten Bondowoso dari kelas A15. Rekan kami Bapak Didik Darmadi dari Kabupaten Jember, beliau kelas A22. Rekan kami Ibu Supiani dari Kabupaten Banyuwangi, beliau dari kelas A33. Ibu Alfasanah, beliau dari Kabupaten Situbondo dari kelas A22. Rekan kami Bapak Adi Mahsusi Wahidi, baik. Beliau dari Kabupaten Jember dari kelas A8. Rekan kami Bapak Muhammad Yasin Yusuf, beliau dari Jember, beliau kelas A5. Rekan kami Bapak Ferry Fadli, beliau dari Kabupaten Probolinggo, beliau kelas A22. Dan rekan kami Ibu Uswatun Hasanah dari kelas
SA 39, beliau dari Bondowoso. Baik, di sini narasumber kami langsung dari Ketua Yayasan Al-Mukhlisin, beliau Ustadz Firmansyah. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu, ilmu kepada kami semuanya. Baik, kami dari KKN UIN Cyber, alhamdulillah kami mulai dari kemarin tanggal 21 Oktober ya Pak. 21 Oktober kami melakukan KKN dan alhamdulillah kami sudah 2 hari di Yayasan Al-Mukhlisin. Kami akan sedikit belajar tentang bagaimana sejarah perkembangan Yayasan Al-Mukhlisin yang beliau pengasuh sekaligus pendiri, nggih Pak Ustadz nggih. Pendiri beliau masih muda tapi alhamdulillah sudah bisa mendirikan Yayasan Al-Mukhlisin. Mari kaum muda ayo kita belajar kepada beliau dengan kesabaran, keteguhan hati, tirakat beliau. Apa sih rahasianya beliau bisa mendirikan ini, pendiri dan sekaligus pengasuh pertama dan sekaligus aktivis. Juga termasuk ya aktivis ya. Nggih. Oh, mantap juga. Untuk lebih jelasnya agar kita bisa menimba ilmu kepada beliau, kami persilahkan beliau Ustadz Firmansyah, Ketua Yayasan Al-Mukhlisin, sedikit menceritakan sejarah dan perkembangan Yayasan Al-Mukhlisin sampai saat ini. Dari awal. Dari awal sampai saat ini berkembang di perkembangan teknologi yang begitu pesat. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang telah melaksanakan mandat dari kampusnya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata yang alhamdulillah bertepatan di Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi yang sudah diundang hadir untuk mengisi podcast yang diadakan oleh rekan-rekan KKN UIN Cyber Syekh Nurjati ini. Sebelum menceritakan tentang lembaga Yayasan Al-Mukhlisin, mohon maaf Mbak ya, bahwa kalau dikatakan saya ini sebagai pendiri pertama mungkin tidak juga, karena istilahnya saya itu meneruskan perjuangannya ayahanda saya almarhum Allahumma firlah. Beliau mendirikan pertama itu sekitar tahun 1982 yang mana merupakan titah atau pakonan ya kalau bahasa Maduranya dari guru beliau Kiai Husnan bin Muhsin dan juga dari Kiai Abdul Majid Tembreng. Nah, beliau dipakon disuruh untuk membuat musola, awalnya seperti itu. Kemudian singkat ceritanya beliau tahun 2011 sama Allah diuji sakit stroke, sampai kemudian putra-putranya beliau yang menggantikan, terus kemudian saya yang menggantikan tahun 2020. Waktu itu masih TPQ biasa. Nah, tahun 2020 itu saya cari teman, atau istilahnya itu satu hal yang ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya, bahwa memang benar kata orang-orang
kuno itu, kata kakek-kakek kita, nenek kita semuanya, bahwa rezeki kita itu ada di teman. Jadi harus banyak teman, harus senang banyak. kepada teman, bukan kepada istrinya teman ya, Betul, tidak. Jadi tapi senang ke teman. Jadi banyak relasi, istilahnya Banyak seperti relasi. itu. Banyak relasi. Bukan istrinya teman. Bukan ya, yang perlu Bahaya digarisbawahi itu ya. senang kepada teman, bukan senang kepada istrinya Iya, teman. iya. Bahaya ya. Iya. Nah, ini merupakan suatu bentuk bukti bahwasanya alhamdulillah tahun 2020 saya ingin, yang penting itu ada iktikad dan keyakinan. Iktikad keyakinan kalau tentang keagamaan ini bukan milik kita, ini sejatinya adalah milik Allah. Kita hanya ngelatih nih, kita hanya membantu, kita hanya meneruskan. Ada niatan untuk ke sana sehingga sama Allah insya Allah akan dipermudah semua jalannya. Kemudian pada tahun 2020 itu saya dipertemukan sama seseorang yang insya Allah itu sudah ditakdir sama Allah, orang yang baik, yang kemudian beliau menawarkan untuk membuatkan yayasan. Terus kemudian setelah itu sama Allah juga dipermudah untuk pembangunan fasilitasnya. Terus kemudian alhamdulillah lembaga kami juga dipercaya sama masyarakat, sehingga alhamdulillah di sini di Desa Pakem itu ada 4 madrasah diniyah. Yang alhamdulillah kalau di Yayasan Al-Mukhlisin ini di bawah naungan itu kan ada madrasah diniyah, ada TPQ, juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya seperti istighosah, seperti dibaiyah, seperti sarwah dan lain sebagainya. Kemudian kami juga ada pemuda-pemuda yang mana pemuda ini disambungkan dengan sambungan seperti yang sudah diperjuangkan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Beliau membentuk DNS. Nah, alhamdulillah saya juga waktu itu tahun 2020 juga kalau tidak salah di pertengahan saya dan teman-teman membentuk DNS. Dan itu alhamdulillah juga diresmikan sama beliau Bapak Insinyur Nasim Khan, Bapak DPR Pusat waktu itu. Nah, sehingga alhamdulillah di Desa Pakem ini, Madrasah Al-Mukhlisin ini ada 4 RT yang itu padat masyarakat, insya Allah semuanya itu alhamdulillah menimba ilmu di sini. Mungkin itu sekilas singkat perkembangannya lembaga Yayasan Al-Mukhlisin. Luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Yayasan Al-Mukhlisin berdiri dari tahun 1982. Waktu itu TPQ. Tentunya banyak rintangan sampai hari ini mungkin 2025. Banyak rintangan yang luar biasa. Insya Allah. Boleh diceritakan kepada kami rintangan yang paling Ustadz yang paling sulit, saat-saat sulit itu pasti ada nggih Ustadz nggih? Ada. Pasti ada. Itu kapan dan apa rintangan yang dihadapi itu? Gitu. Nah, jadi memang ya benar, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kata-kata itu memang benar nyatanya. Kenapa? Karena ketika Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita, jelas juga akan diimbangi dengan rintangan dan ujiannya. Pastilah seperti itu. Nah, juga latar belakang atau cikal bakal dari alhamdulillah Yayasan Al-Mukhlisin seperti ini, mungkin itu juga dari beberapa di antara kita, keluarga kita khususnya, yang sudah mungkin insya Allah berhasil melewati beberapa fase-fase rintangan. Di antaranya itu seperti istilahnya itu ada beberapa masyarakat yang mencemooh, itu sudah jelas pasti. Terus ada beberapa wali santri yang berpikir negatif atau yang menfitnah, ada bahkan yang menfitnah. Bahkan paling berat itu ketika itu saya pernah sampai sama wali santri ya, saya mau dipukul itu. Pernah saya. Sampai mau dipukul ya? Iya, tahun 2016. Waktu itu saya sampai sama keluarga itu tidak bolehin keluar kalau malam. Karena waktu itu saya 2016 ngajar di Pondok Pesantren Loayatul Husnan asrama Kiai Muhammad Fadlul Hasan Gus Dudung.
di asrama Sunan Derajat. Waktu itu ngajarnya jam 7 sampai jam 9 malam. Dan pas di waktu itu juga ada wali santri yang pengen ngeroyok saya waktu itu. Awalnya beliau sendirian, ada dendam pribadi. Terus kemudian beliau ngajak orang-orang yang grup odal-odalin. Tapi saya tidak sebutkan nama ini ya, aman ya. Nah, sampai saya sama ibu, sampai sama keluarga tidak dibolehin keluar malam. Tapi yang terpenting pertama saya itu tidak salah. Yang pertama saya itu tidak salah, saya berani. Dan alhamdulillah saya waktu itu berprinsip seperti dauhnya Ki Holil, bahwa yang penting kita itu baik sudah kepada orang. Yang penting kita itu sudah bagus kepada orang. Perkara orang itu tidak bagus kepada kita, itu sudah monggo, terserah. Dan ternyata ketika saya menjalani itu, yang penting itu kan tergantung kita. Mau dibuat kita itu ruwet ya jadi ruwet, mau dibuat kita itu ribet jadi ribet, mau dibuat kita santai jadi santai. Nah, kalau bahasanya saya itu tenang, seperti itu, tenang seperti itu. Nah, tetapi dari itu semuanya apa yang terjadi? Saya buktikan, saya jalani. Saya lewat di depan rumahnya, saya tuh bilang amit le, saya bilang itu permisi le. Sedikit pun beliau tidak noleh dan tidak menjawab. Tetapi apa? Ketika Allah sudah berkehendak, satu ketika dia itu sakit. Dan anaknya mengundang saya waktu itu. Saya sampai sama ibu tidak dibolehin. Pertama takut diracun. Yang kedua takut tidak disambut. Yang ketiga saya takut cuma di sana nanti dipermalukan, dan karena itu masalahnya mungkin bisa dikatakan menurut mereka besar. Tetapi saya yang penting saya tidak salah. Dan saya kalau semakin tidak ke sana, saya yang seakan-akan yang salah. Saya tidak salah. Seandainya saya ke sana mungkin saya nanti tabayun, klarifikasi. Saya memaksakan untuk ke sana. Dan apa yang terjadi? Tangan yang dulu awalnya itu mau mukul saya jadi cium tangannya saya. Ini hal yang luar biasa. Ini luar biasa gitu. Jadi kayak kisahnya Rasulullah yang selalu dilempar kotoran sama orang kafir. Masya Allah, luar biasa gitu. Benar, ya benar. Maka benar ya, yang dicontohkan oleh beliau ini memang beliau ini Rasulullah kan berhasil dakwahnya di Mekah, hijrah ke Madinah tidak seberapa lama, tetapi bisa sampai ke seluruh penjuru dunia karena beliau ini satu yang menjadi resep. Beliau berhasil dengan membalas suatu keburukan orang lain dengan kebaikan. Harapannya okelah mereka ada baik kepada kita sekarang, tapi insya Allah anak cucunya akan baik kepada kita, insya Allah. Dan itu adalah balas dendam sebaik-baik balas dendam, insya Allah. Sebaik-baik balas dendam. Luar biasa. Pastinya Ustadz, dalam perkembangan Yayasan Al-Mukhlisin untuk santri ada naik turun atau selalu naik atau selalu turun atau bagaimana Ustaz? Perkembangan santri, jumlah santri yang di TPQ maupun madrasah diniyah. Oh iya, kalau untuk saat ini jumlah santri aktif di MDTA madrasah diniyahnya itu kurang lebih 64 kalau tidak salah. 64 dari warga sekitar dan iya. Adakah yang dari luar desa mungkin Ustaz? Kalau dari luar desa kebetulan ada satu di sini, ada anak yang mukim dari Malang. Oh, alhamdulillah berarti sudah kalau Malang malah luar kota Ustaz. Luar kota. Sudah mukim dari Malang, luar biasa. Terus kalau saat ini 64, pernah dulu kita sampai 80 santri, karena kalau madrasah diniyah itu kan sebenarnya kita hanya pondasi awal untuk menyiapkan kemudian anak-anak itu berangkat ke pondok. Karena pengalaman, ceritanya gini, kan di sini dulu awalnya ada untuk lingkungan kami 4 RT ini tidak ada madrasah diniyah. Belum ada madrasah diniyah. Iya. Dan waktu saya kecil pun saya tuh ngaji ke bapak almarhum, Allahumma firlah. Dan saya ada teman saya yang sebelah rumah saya itu kan tidak ngaji, orang tuanya kan petani beliau. Ketika di pondok, satu pondok sama saya, waktu itu kan kalau di pondok langsung makna itu ya, langsung makna kitab atau ngaji kitab atau langsung tidak kira diajari dasar-dasarnya, sehingga temannya saya waktu itu posang, waktu itu bingung lah gimana bingung. Nah dari sana saya pulang dari pondok teruskan almarhum, ada pikiran saya di sini anak-anak kalau tidak ada dasar bagaimana nanti kalau meneruskan ke pondok pesantren
bagaimana kalau nanti beliau meneruskan ke jenjang lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Maka itu yang menjadi pemikiran pertama kami untuk mendirikan madrasah diniyah lah. Maka di sini diajarkan dasar-dasar kan sebenarnya. Madrasah diniyah itu diajarkan dasar-dasar untuk kemudian menjadi bekal anak-anak nanti di pondok, seperti itu. Untuk santri baik itu TPQ maupun madrasah diniyah, di sini madrasah diniyah awaliyah atau usta uliyah sudah ada? Masih awaliyah. Di awaliyah. Masih awaliyah. Itu rata-rata dari umur berapa Ustaz? Nah, ya, dari yang daftarnya, mulai daftar itu dari umur 4 tahun ke apa yang terbanyak, apa dari 6 tahun atau dari bagaimana Ustaz? Nah, jadi saya lanjutkan tadi bahwa madrasah diniyah ini untuk memberikan dasar kepada anak-anak meneruskan di jenjang pengetahuan ilmu pendidikan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Jadi terkadang pasang surut itu sudah biasa. Pasang surut anak-anak itu jumlahnya sudah biasa. Jadi di sini itu kadang sudah banyak, kadang enggak, tergantung. Biasanya ada tahun ini banyak yang mondok, ada tahun ini banyak yang enggak mondok, seperti itu. Untuk masuk di sini itu biasanya dimulai dari umur 4 tahun tuh ada. 4 tahun. Jadi sebelum PAUD itu sudah ada yang masuk. Alasannya kenapa? Kata orang tuanya wali santri itu gini, daripada anaknya saya ini main di rumah, diam di rumah itu hanya main HP, mending kita antarkan ke madrasah biar lingkungan ini yang akan mencetak. Karena di sini nanti, karena kalau anak kecil itu kan peniru ulum, pendengar ulum, dari mendengarkan terus dari ada di lingkungan yang baik itu akan mencetak karakternya. Kalau di rumah dia hanya akan main HP. Itu alasan wali murid menyekolahkan di umur 3 sampai 4 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Nah, untuk yang usia paling tinggi itu SMP kelas 9, MTS kelas 9. Baik, Ustadz, terima kasih atas yayasan. Terima kasih atas pemaparannya dari tadi, luar biasa. Satu yang pengen saya tanyakan Ustadz, Ustadz kan orang tuanya yang Ustadz bilang tadi tidak bisa berjalan ke Ustadz. Oke. Jadi Ustadz itu sejak umur berapa menggantikan orang tua, dan bagaimana cara itu Ustadz, cara mengelolanya Ustadz itu aja Ustadz. Oke. Mungkin kalau berbicara masalah umur, waktu itu saya sudah lupa ya. Yang jelas waktu itu insya Allah saya pernah hadir rapat menggantikan beliau ketika itu waktu beliau masih sakit. Saya insya Allah waktu itu 2013 menjadi guru termuda se-Kabupaten Bondowoso insya Allah. Umur berapa Ustaz? Waktu itu umur berapa ya? Mungkin masih perlu dihitung pakai kalender. 12? Ya, 13? enggak juga lah. Enggak juga. Umur 20? Okay. Sudah lulus. Saya waktu itu MTS kelas 3 nih. MTS kelas 3. Umur 14 berarti ya? 15 ya? 15. Wah, luar biasa. Okay. MTS-nya MTS di mana Ustaz? Saya alhamdulillah dari Pondok Pesantren Ra'aitul Husnan sampai Madrasah Aliyah di sana. Dari Madrasah Aliyah, Bapak. Luar biasa banget Ustadz. Berarti Ustadz itu sambil mondok atau colokan atau gimana? Waktu itu saya mondok. Nah, jadi cerita pendidikan saya itu dari kecil itu saya sudah dididik sama almarhum. Nah, tahun 2010 saya diantarkan ke pondok sama beliau. Kemudian almarhum ini stroke tahun 2013 saya disuruh pulang sama kiai untuk menggantikan pesantren, tapi dengan syarat hanya malam dari jam 4 sampai isya. Setelah itu saya kembali lagi ke pondok ngabdi ngalam barokahnya beliau. Jadi saya tidak banyak ngaji waktu itu di pesantren. Saya jadi tukang nyuci, saya jadi tukang nyapu, saya jadi istilahnya ngabdi. Saya tidak ngaji.
Banyak seperti itu. Lebih banyak ke pengabdian ya Ustaz. Insya Allah. Luar biasa. Berarti mungkin agak sama cerita sama Kiai Husnan yang Ya, dulu benar. mengabdi Yang menjadi di wali. di Genggong Iya. ke Ki Hasan Sepuh Iya, begitu nggih. Berarti sam'an wa ta'atan tafa'ulan pada guru luar biasa. Ya maka dauhnya beliau sendiri dulu kalau mau mencari ilmu tuh ke Genggong, kalau mencari barokah itu ke Ra'yatul Husnan. Ini dauhnya beliau. Al-Mafrullah Waliullah Kiai Husnan. Seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas semua pemaparannya. Satu kali lagi terakhir ini Ustadz, dari saya mungkin ada motivasi untuk teman-teman KKN yang sudah yang sudah mungkin sebagian sudah lanjut usia ataupun masih juga yang masih muda ini Ustadz, motivasi apa yang bisa untuk kita bawa ke UIN Saber Syekh Nurjati ini Ustadz? Nah kalau untuk motivasi sebenarnya saya tidak pandai berkata-kata sebenarnya. Jadi pesan saya itu satu, kita itu kalau bahasa Maduranya, prinsip saya dari dulu itu satu, niatnya ngelatih nih. Bahasa Maduranya itu ngelatih nih. Bahasa Indonesia itu apa ya? Mengabdi. Ya. Kalau saya itu istilahnya ngelatih nih. Seandainya saya datang ada teman, ada tamu, saya ngelatih nih. Seandainya saya diundang orang, saya ngelatin orang. Seandainya saya ada santri yang datang, saya ngelatin santri. Jadi yang penting satu itu saja. Apapun kita hidup ini untuk ngelatih. Kalau saya pribadi Berkhidmah. Lebih mudahnya seperti itu. Luar biasa ya Bu, atas pemaparannya semuanya. Mungkin dari teman-teman KKN, sahabat-sahabat KKN ada yang ditambahkan, mungkin ada yang ingin menimba ilmu kepada beliau, atau ada yang ingin ditanyakan, menambahkan apa? Monggo teman-teman, Monggo. mungkin ada yang mau bertanya. Pak Edi ya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, satu, yang saya tahu madrasah diniyah itu tingkat kehadirannya biasanya agak gimana ya? Agak kurang lah. Ada tidak trik khusus sehingga siswa itu tingkat kehadirannya bisa mencapai 90 atau 100%? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ustadz Firman sendiri itu apakah memang satu-satunya putra mahkota atau punya saudara? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, itu saya lihat mengenai media di sini. Itu saya lihat perkembangannya sangat luar biasa, sampai subscribernya lebih dari 1.500. Itu bagaimana triknya sehingga bisa mencapai seperti itu? Yang saya tahu dari media yang saya lakukan itu di lembaga kami, itu perkembangannya tidak pesat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Khotib. Mau langsung dijawab atau mau masih bertanya? Ada kita buka pertanyaan lagi Ustadz? Mungkin jawab satu-satu dulu. Mungkin dijawab satu-satu dulu ya. Monggo, kami Dibantu- persilahkan untuk menjawab. Dibantu pertanyaannya soalnya 3. Saya nggak terlupa. Oke. Yang pertama untuk kiat santri aktif ya. untuk bagaimana santri madrasah diniyah tingkat kehadirannya itu juga lebih tinggi. Jadi tidak hanya di sekolah umum yang mungkin masyarakat sekarang itu lebih mementingkan sekolah umum daripada madrasah diniyah. Sekolah umum tingkat kehadiran tinggi, tetapi di madrasah diniyah ini kurang. Bagaimana untuk menyadarkan masyarakat, begitu nggak Ustadz Edi? Mungkin langsung saya jawab. Pertama, untuk kiat anak-anak itu rajin atau aktif, bisa dikatakan berapa persen tadi yang disampaikan.
itu mungkin bisa dikatakan tergantung dengan situasi dan kondisi. Seandainya musim penghujan, karena di sini ini kan pegunungan, biasanya ada angin, ada apa gitu, jadi itu akan mengurangi tingkat kehadirannya anak-anak. Dan juga biasanya kalau ada acara-acara yang lain itu akan mengurangi kehadirannya anak-anak. Tetapi di luar itu, di lain itu, yang saya lakukan itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah riyadhah. Jadi kita perlu ada riyadhah khusus untuk mendoakan anak-anak bagaimana sekiranya anak-anak itu rajin mencari ilmu, lebih dari itu supaya ilmunya barokah manfaat. Jadi kita sebagai guru itu juga dituntut bukan hanya untuk mengajar, tetapi dituntut untuk mentirakati setiap anak didik kita. Riyadhah. Iya, riyadhah. Nah, maka di sini ada kegiatan malam Ahad lagi, sholawat Nariyah 4444. Itu dalam rangka untuk riyadhahnya anak-anak. Lainnya itu biasanya saya di grup, ada grupnya pengurus, itu setiap hari baca sholawat Nariyah 11 kali, setiap guru. Jadi di list, niatan untuk mentirakati anak-anak, itu tiap hari. Jadi guru itu di list. Rapat bulanan saya evaluasi kepada pengurus, siapa yang tidak baca dan siapa yang baca. Dan saya rekap itu 1 bulan. Harus sudah lebih dari 4444, seperti itu. Itu setiap guru, Ustaz. Setiap Jadi guru. 1 bulan setiap guru harus Itu gini, 1 hari itu di sini ada 7 pengurus, 7 pengurus dalam yang disebut asatid ustadzah, itu ustadzah. Itu saya buatkan list di grup pengurus. Per 1 guru itu baca 11 sholawat nariyah dalam 1 hari dengan niat khusus untuk mentirakati anak-anak. Terus itu. Nah, dapat 4444 direkap, kita ada doa bersama dan ada makan bersama. Nah, Itu setiap bulan. Nah, setiap direkapnya dapat 4.444. 1 bulan saya lihat ada beberapa yang tidak aktif biasanya. Nah, itu saya tekankan. Jadi setiap kita bukan hanya untuk mengajar tapi mentirakati anak. Mentirakati. Yang kedua, ada pribadi untuk kita, mungkin setiap 1 minggu 1 kali, mungkin itu entahlah. Biasanya mungkin mau disakralkan seperti khusus malam Jumat jam 12 malam kita mau sholat hajat, habis itu kita mau baca apa-apa. Riyadhahnya untuk lembaga dan riyadhahnya untuk anak-anak. Itu juga menjadi kiat yang pertama. Yang kedua, saya itu suka silaturahmi. Silaturahim. Iya, suka silaturahmi kepada setiap anak-anak wali santri. Seandainya saya lihat di absen, itu ada biasanya 3 hari tidak masuk sakit, kami itu gercep langsung ke rumahnya wali santri. Wali santri. Kami jenguk, kami anggap itu anaknya saja. Jadi seandainya dia itu sembuh, wali santri itu akan berpikir, oh ini dianggap anak, ini pasti itu akan menjadi semangat juga untuk orang tuanya, untuk anaknya itu rajin lah, seperti itu. Jadi silaturahmi itu penting. Walaupun tidak sakit, perlu kita lah dalam seminggu itu 2-3 kali kita gantian ke rumahnya wali santri itu. Anjang sana. Anjang sana. Gitu. Yang nomor 3, kita itu harus ada ikatan emosional kepada santri. Jadi biasanya kalau di sini tuh anak-anak santri itu kalau datang, saya itu nyapa. Bukan kita yang egois. Artinya harus santri yang datang salaman Tidak kepada aku cuci, Iya. nunduk-nundukkan gitu. Anak-anak beli-beli saya nimbrung di sana. Jadi anak-anak itu menganggap Dekat dengan santri. Dekat. Gitu. Tim kreator ini merupakan santri-santrinya saya semuanya. Yang mengadakan acara semuanya di sini itu semuanya adalah anak-anak santri. Tetapi kalau kita nimbrung, kita seperti teman. Tapi mereka punya batasan. Saya juga pun mengajarkan ada batasan. Artinya apa? Saya itu menganggap santri itu, siswa itu sebagai anak saya. Saya tidak kalau anak-anak itu datang, kita harus ada ikatan emosional. Intinya 3 itu menjadi kiat-kiat sekiranya anak-anak itu Lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Ya. Yayasan Al-Mukhlisin sudah didirikan oleh ayah Ustadz, gitu nggih, oleh abah Ustadz. Nah, apakah Ustadz itu merupakan satu-satunya putra mahkota atau punya saudara yang mengabdi juga di Yayasan Al-Mukhlisin, begitu? Terima kasih Ustadz. Saya itu ada 4 bersaudara, ada 2 kakak saya itu wanita, sudah berkeluarga. Saya ini nomor 3, terus ada adik saya itu masih MTS. Oh, adik masih MTS. Iya, masih MTS. Nah, saya insya Allah masuk ke putra mahkota ya. Satu-satunya Satu-satunya yang laki-laki. Ya, ada
ipar-iparnya saya itu dulu ada di rumah bantu ngajar, tapi sekarang sudah Dan kesibukan yang buat rumah di luar. Jadi yang ngelola di sini saya sendirian beserta keluarga yang ada sama ibu seperti itu. Sama istri juga ya Ustaz. Oke. Lalu pertanyaan yang Nomor 3 Ustadz, di sini sudah teknologi begitu pesat perkembangan di Yayasan Al-Muhlisin dengan subscriber 1.500 lebih. Bagaimana Ustadz bisa juga terjun di dunia digital yang begitu pesat ini dengan subscriber yang banyak? Kami tahu di beberapa pesantren itu susah untuk menaikkan subscribe karena kontennya yang kurang menarik mungkin. Tapi di sini kok cepat seperti itu, Ustaz. Ada tips lah. Bagaimana tip dan trik? Tapi kalau kontennya agak mengarah yang kurang baik itu biasanya langsung viral, FYP. Nah, di sini pesantren bisa FYP. Ini bagaimana tipnya, Ustaz? Ya kan, mungkin kalau dikatakan banyak subscribe-nya atau FYP mungkin masih belum. Tetapi untuk diukur dengan baru berdiri dan lain sebagainya mungkin bisa dikatakan banyak sudah. Nah itu sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak lebih ke arah sana. Dan alhamdulillah untuk Yayasan Al-Muhlisin ini sudah ada yang membentuk manajemennya tim media. berarti. Ya. Manajemen medianya luar biasa tertata. Ya, nah itu ada beberapa ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari alumni, dari tim kreator dan lain sebagainya sehingga menjadikan alhamdulillah media ini juga ikut berkembang seperti YouTube, seperti TikTok, juga seperti IG, Facebook dan lain sebagainya. Berarti semua sosmed Al-Muhlisin semua punya, Ustaz? Insyaallah ada dan Luar itu biasa. sudah ada tim kreatornya. Sudah ada tim Nah, kreatornya. Jadi kalau misalkan menanyakan ke saya, mungkin saya juga bingung karena yang mengelola dan bisa menjadikan seperti itu adalah tim kreator. Dan tim kreatornya merupakan juga santri Al-Muhlisin dulunya. Ya, di sini- Alumni. Saya di Luar sini biasa. alhamdulillah gini, ada Muhibbin Yayasan Al-Muhlisin. Saya buat grup di sana. Dari golongannya alumni, dari golongannya Muhibbin, dari golongannya wali santri itu saya buatkan grup. Dan di sana ada pemikiran-pemikiran. Ini mau diapain nih? Ini mau diapain? Jadi sudah ada yang ngelola. Jadi dirangkul semua, Ustaz itu. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin menanyakan. Baik, perkenalan terlebih dahulu, Pak. Dipersilakan berdiri mungkin lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmun Najib Isnaini dari Kabupaten Situbondo, program PJJ PAI Win Cyber Technology Cirebon dari kelas A7. Yang pertama saya tanyakan Ustadz, saya mulai tadi bertanya-tanya Ustadz, dengan track recordnya Ustadz terkait mendirikan lembaga ini, pertanyaan saya, istrinya berapa Ustadz sekarang? Istrinya berapa, Ya, Ustadz? berapa Ustadz? Atau Ya. masih berapa Ya. dan Apakah akan ada berapa? rencana ingin menambah lagi untuk memperbanyak keturunan Ustadz atau untuk memperjuangkan lembaga ini? Yang pertama. Yang kedua Ustadz, pertanyaan kedua, saya ini siapakah tokoh yang paling berperan penting berdirinya lembaga ini? Siapakah Ustaz? Kalau Ustaz, siapakah selain keluarga Ustaz yang paling berperan penting? Yang ketiga, dengan berdirinya lembaga ini, dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Apa yang dikatakan Ustadz itu, dari beberapa RT tidak ada lembaga diniyah di sini. Dengan adanya lembaga ini, apa dampak sosial? Dampak positifnya bagaimana? Atau berdampak negatif begitu Ustaz? Terima kasih, itu saja dari pertanyaan saya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mau langsung dijawab Ustaz? Atau
mendengarkan yang lain masih? Mungkin satu-satu. Satu-satu dulu. Nggih, monggo silahkan Ustaz. Yang pertama menanyakan terkait jumlah istri ya, dan Jumlah istri Ustaz jumlah istri ya. masih berapa atau akan berapa, fi'il mudhore, fi'il madi, fi'il mudhore atau amar, atau nikahilah lagi berapa begitu. Ada keinginan. Saya berharap ini bukan tayangan terakhir saya. Trauma saya. Mudah-mudahan nggak denger. Dan ya, Ustaz. alhamdulillah saya masuk ke fa'in khiftum alla ta'dilu Fa in bawah. khiftum. Masih satu. Yakin. Bukan masih, Oh, bukan masih. tetap satu dan Nomor 1. Tetap satu. Dannya tidak diteruskan sama Ustaz. insya Allah hanya akan ada satu. Alhamdulillah. Hanya berarti ada. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua, Tokoh yang berperan penting. tokoh yang berperan penting itu lain keluarga, selain keluarga. Ya. Kalau boleh menyebutkan, pertama itu tokoh yang paling penting, yang penting ya. Yang paling berperan. Yang begitu, paling Ustaz. berperan itu mungkin bisa disebutkan dalam keluarga dulu. Itu yang pertama adalah istri. Kenapa? Karena seandainya kita sebagai suami mau berencana seperti ini seperti itu, tetapi kalau tidak didukung sama istri, maka tidak akan tercapailah semua apa yang kita inginkan, teman-teman. Yang kedua adalah ibu saya, orang tua. Nah, itu adalah tokoh yang sangat penting berperan dalam perjuangan pendirian yayasan ini, karena doanya beliau semuanya dan dukungan beliau sehingga alhamdulillah semuanya bisa sampai seperti ini. Luar dari keluarga, tokoh atau orang yang paling berperan penting tidak ada lain bagi saya adalah guru saya. Nah, karena Beliau siapa Ustadz? saya kan mengabdi di Kiai Mukhlisul A'mal, putranya itu Kiai Muhammad Hasan Basrillah, dan sampai sekarang ada di pesantren Rayatul Husnan. Karena saya waktu itu dengar dauhnya beliau itu seperti ini: kalau kamu mau mencari pangkat atau kamu mau mencari kedudukan, kedudukanmu akan tinggi sejauh mana kamu meninggikan derajat gurumu. Itu yang pertama. Kalau kamu mau mencari rezeki, itu ada di orang tuamu. Jadi beliau dulu pernah berdauh seperti itu, yang mana itu yang menjadi peran penting dalam kehidupan saya, yaitu adalah guru. Insya Allah doanya beliau, ridhonya beliau itu sangat berpengaruh besar terhadap kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ustadz. Yang nomor 3 apa ya? Nomor 3. Dampak positif. Dampak sosial. Kalau dampak positif, alhamdulillah. Kalau dampak negatif mungkin saya tidak mengamati ke sana ya. Dan insya Allah tidak ada, insya Allah ya. Kalau yang positif itu yang saya amati, pertama itu dengan adanya madrasah diniyah ini, anak-anak yang awalnya itu main layangan, anak-anak yang awalnya itu siang-siang itu main apa ya, biasanya kan ke sungai-sungai atau ke ladang atau kemana, sekarang sudah waktunya ada di madrasah diniyah. Maka benar katanya Kiai As'ad itu, Kiai Holil itu, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kejelekan. Itu dauhnya Kiai Holil. Jadi anak-anak sekarang dengan adanya madrasah diniyah ini sudah disibukkan dengan mencari ilmu. Jadi sudah tidak banyak bermain di luar. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial. Jadi anak-anak mengurangi, meminimalisir untuk main HP. Itu yang pertama, dampak positifnya. Yang kedua, kepada masyarakat atau kepada wali santri, ketika anaknya sudah menimba ilmu, otomatis akan membawa dampak negatif terhadap orang tuanya. Salah satu contoh, ketika rutinan sholawat nariyah 4.400 ahad lagi di sini, itu yang diundang, yang hadir adalah wali santri. Kenapa? Karena mereka merasa anaknya menimba ilmu di sini. Jadi orang tuanya itu bisa ikut sholawat nariyah atau ikut pengajian. Itu kan dampak positif kan, seperti itu. Positif. Ya, mungkin itu sekilas, cuma ada beberapa banyak insya Allah dampak positif lainnya. Ini Ustaz. Terima kasih Ustadz. Apa? Terakhir ya. Masih belum terakhir. Masih ada lagi ya? Mungkin masih ada dari sahabat-sahabat Mungkin yang teman-teman lain. masih ada.
Oke, ini terakhir ya Ustadz dari Iya. saya. Tadi saya menyambung itu dari Ustadz Edi tadi mengenai tentang konten kreator ya. Itu yang sampai 1.500 itu ya untuk subscribernya. Nah, satu yang ingin saya tanyakan Ustadz. Jadi konten kreator apa atau film apa yang bisa sampai segitunya banyak itu Ustadz? Saya juga penasaran itu Ustadz. Mungkin teman-teman juga penasaran di sini Ustadz. Moga Ustadz dipersilahkan. Waktu itu kalau tidak salah tim kreator itu mengadakan rapat untuk membuat konten edukasi yang di dalamnya itu ada, waktu itu kan maraknya itu film-film Madura itu, film-film pendek Madura. Sehingga tim kreator ada inisiatif untuk membuat seperti itu juga. Dan waktu itu YouTube kami sempat waktu itu sampai berapa dolar ya teman-teman. Ada dolar yang sudah masuk waktu itu. Tetapi dengan kesibukan saya tidak bisa meneruskan konten-konten yang sudah dirancang oleh teman-teman. Waktu itu teman-teman ada inisiatif atau membuat video edukasi. Di dalamnya itu ada pembelajaran, ada seperti contoh ada film Bau Santreh dan Santreh Bau. Itu edukasi untuk alumni waktu itu. Karena ada beberapa alumni yang lupa kulitnya, lupa pada gurunya. lupa kulitnya Nah, katanya sehingga gitu, Ustaz, gitu. teman-teman ada keinginan untuk membuat edukasi Santreh Bau dan Bau Santreh. Itu semuanya yang konsep adalah tim kreator. Karena waktu itu figur yang dibutuhkan untuk FYP adalah saya, maka saya sebenarnya jadi korban. Seperti itu. Jadi korban waktu itu. Iya. Mungkin dari teman-teman KKN, dari sahabat-sahabat semuanya, ada yang ingin ditanyakan lebih jauh tentang Yayasan Al-Mukhlisin, entah itu sejarahnya atau kurikulum yang diajarkan, metode-metode apa, misal di TPQ atau di Madrasah Diniyah. Ustadz biasanya sekarang merambah banyak TPQ menggunakan metode-metode. Mungkin di Yayasan Al-Mukhlisin ini menggunakan metode apa, atau metode klasikan atau metode yang sekarang sudah banyak seperti ada Qurani, ada Qiraati, Tartila, Yambu, atau masih menggunakan metode klasik? Jadi untuk pembelajaran di sini itu yang pertama untuk Al-Qur'annya Yayasan Al-Mukhlisin ini tetap memakai metode Iqra. Tetapi untuk yang madrasah diniyah kami itu membentuk ekstra. Jadi jam 2 kita itu ada KBM, kegiatan belajar mengajar, sampai jam 3. Kemudian dari jam 3 kita jamaah sholat asar. Setelah itu dibagi menjadi 4 kelas ekstra. Yang pertama ekstra. Ya ekstra muhafadzah, itu anak-anak usia-usia kecil yang tadi umur 3 tahun 4 tahun itu lebih ke mendengarkan untuk hafalan. Yang nomor 2 ada ekstra tahfidzul Quran, dan ada ekstra hadis untuk mengenalkan anak-anak terhadap hadis-hadisnya Rasulullah. Terus yang nomor 4 ada ekstra amsilati, metode baca kitab kuning, pakai metode amsilati. Itu kalau di madrasah diniyah. Tetapi untuk di TPQ kami tetap memakai metode Iqra yang lama. Betul. Terima kasih Ustadz. Mungkin sekian podcast dari kami KKN Win Cyber Syekh Nurjati. Kami banyak menimba ilmu dari Ustadz Firman, bahwasanya untuk memperjuangkan Yayasan Al-Mukhlisin ini butuh iktikad, butuh riyadhah, butuh sentuhan cinta dari hati ke hati. Itu yang membuat Yayasan Al-Mukhlisin sampai saat ini masih berdiri, saat ini masih bermanfaat untuk sekitar. Semoga ilmu yang kami dapatkan ini menjadi ilmu yang barokah manfaat buat kami semuanya. Sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.